Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian: sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, dari pembacaan firman Tuhan ini saya mengajak kita merenungkan sebuah tema, yaitu hiduplah dalam kasih dan bukan membenci. Sekali lagi, hiduplah di dalam kasih dan bukan membenci. Karena di dalam kehidupan kita, saya katakan banyak alasan untuk kita tidak suka kepada orang lain, atau banyak alasan untuk seseorang bisa membenci orang lain. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita seharusnya hidupnya di dalam kasih, bukan membenci seseorang. Kalau membenci dosa itu menjadi aturan yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk tidak melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam hal ini kita diajarkan untuk tidak hidup mencintai perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Salah satunya adalah kita hidup di dalam benci. Karena di dalam hal membenci nanti ada iri dengki, ada perseteruan, ada perceraian, dan segala macam hal-hal yang justru malahan menimbulkan permasalahan. Dan Tuhan mau agar kehidupan kita bukan hidup di dalam benci terhadap sesama, tetapi justru kita diajarkan untuk hidup di dalam kasih. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya, mungkin ada banyak alasan di luar sana yang bisa katakan kamu harusnya benci dia karena tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatannya. Tetapi kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa meskipun banyak alasan manusia untuk bisa membenci, tetapi ada lebih banyak alasan untuk kita hidup mengasihi. Dan terlebih kasih Kristus yang sudah menjadi teladan kepada kita, dia tetap mengasihi semua orang meskipun ketika dia datang ke dunia tidak semua orang mengasihi dia, tapi dia tetap menyatakan kasihnya kepada siapapun. Dia tahu orang-orang Farisi membenci dia, dia tahu orang-orang Saduki, orang-orang ahli-ahli Taurat ingin membunuh dia, tetapi dia tetap mengasihi dan memberikan teladan kasihnya. Dan dia mengajarkan, dia menunjukkan pengajaran-pengajarannya untuk hidup saling mengasihi. Makanya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya yang telah ditebus dari dosa, seharusnya kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan bagi kita. Kita hidup bukan saling membenci, tetapi hidup saling mengasihi. Karena apa? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai. Tuhan mau agar hidup kita semuanya damai. Tapi kalau kita hidup mengikuti keinginan daging kita, kita membenci orang yang membenci kita, kita membalas orang yang berbuat jahat kepada kita dengan melakukan apa yang jahat, maka apa bedanya kita sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di sana? Kita diajarkan untuk hidup saling mengasihi. Artinya ketika orang lain mungkin bisa membenci kita, tetapi kita mengatakan di dalam diri kita, saya tetap mengasihi engkau. Saya tidak suka dengan apa yang engkau perbuat, tetapi saya tetap belajar untuk mengasihi. Karena itu jangan biarkan benci tadi menguasai kehidupan kita. Karena ketika kebencian menguasai hati pikiran kita, tidak akan ada damai sejahtera. Yang ada ingin melakukan kejahatan, yang ada ingin melakukan pembalasan. Tetapi kita belajar seperti firman Tuhan yang mengajarkan kita, hiduplah dalam kasih dan bukan membenci. Itulah yang kita
kerjakan di dalam kehidupan kita, hingga pada akhirnya melalui kehidupan kita nama Tuhan sendiri dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita.